Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nurul Adilya dengan NIM 23060220041 dari kelas 6B. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai cara pembuatan media pertumbuhan PDA atau potato dextrose agar. Nah, tujuan praktikum ini yaitu yang pertama dapat memahami alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga, yang kedua dapat memahami teknik sterilisasi skala rumah tangga, yang ketiga dapat membuat media pertumbuhan PDA, dan yang keempat dapat memahami perlakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA. Nah, yang digunakan itu ada beberapa alat dan bahan ya. Yang pertama ada bahannya itu air, kemudian kentang, ragi, gula pasir, kemudian ada agar-agar dan tanah liat. Dan alat-alatnya yaitu ada 5 cup, kemudian ada piring kecil, sendok, cotton bud, kemudian ada 2 panci, serta kompor. Nah, untuk selanjutnya kita tonton videonya. Bye-bye. Berikut ini alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, mensterilkan cup selama 15 menit dengan cara mengukusnya. Setelah 15 menit, kompor dimatikan dan cup siap untuk dipakai dalam keadaan sudah steril. Langkah selanjutnya yaitu mendidihkan air, lalu kentang yang sudah dicuci dan sudah dipotong tadi direbusnya. Kemudian kentang yang direbus harus tetap diaduk terus-menerus. Selanjutnya matikan kompor dan kentang yang sudah direbus diangkat lalu disaring untuk diambil sarinya. Selanjutnya melarutkan ragi dengan merebusnya. Nah, dalam keadaan merebus, ragi harus tetap diaduk agar larut. Matikan kompor, lalu ragi yang sudah direbus tadi disaring agar tidak ada gumpalan yang ada di larutan ragi. Selanjutnya, kita mendidihkan air dan memasukkan agar-agar sebanyak 20 gram. Kemudian diaduk terus-menerus sehingga tidak terjadi adanya gumpalan sama sekali. Ragi, kentang, dan memasukkan gula pasir. Selanjutnya, aduk kembali larutan agar, larutan ekstrak ragi, ekstrak kentang, dan gula pasir secara merata. Aduk terus-menerus ya. Dan ini adalah media agar-agar yang sudah dituang ke dalam 5 cup. Setelah itu, media agar-agar disterilisasikan kembali selama 15 menit. Tujuannya agar media tersebut steril dan tidak terkontaminasi dengan bakteri luar. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun ya. Selanjutnya pada kedua yaitu mengoleskan tangan yang sudah dicuci tangan dengan sabun ke media agar-agar. Untuk wadah ketiga yaitu diberi perlakuan di mana mengoleskan tangan yang tidak dicuci dengan sabun. Untuk wadah keempat yaitu media agar-agar diinokulasi dengan tanah liat. Dan untuk wadah kelima yaitu media agar-agar dibiarkan terbuka. Setelah itu kita tunggu media agar-agar dalam 5 hari ke depan ya. Nah, ini hasil dari media agar-agar yang dibiarkan selama 5 hari. Bisa dilihat wadah nomor 1 yaitu wadah yang ditutup rapat dan sterilisasi, ada sedikit bercak merah dan ada warna putih di bagian pinggir-pinggirnya. Wadah nomor 2 dengan perlakuan ditutup rapat dan diolesi dengan tangan yang sudah dicuci dengan sabun, dapat dilihat bahwa sedikit air dan ada sedikit jamur berwarna putih. Wadah nomor 3 dengan perlakuan sterilisasi dengan tidak mencuci tangan, dapat dilihat bahwa sedikit bercak hijau, kemudian sedikit bercak berwarna putih dan tanpa berair. Wadah keempat yaitu media agar-agar yang diinokulasi dengan tanah dan ditutup rapat. Bisa dilihat sedikit bercak putih dan ada sedikit bercak warna coklat dan sedikit berair. Nah, pada wadah kelima yaitu wadah dengan perlakuan terbuka
di sini banyak sekali mikroba yang hidup pada media pertumbuhan ini. Hal ini dikarenakan terjadinya terkontaminasi dari luar. Nah, bisa dilihat di sini ada bakteri berwarna hitam, merah, hijau muda, kemudian ada bercak coklat, bercak agak sedikit merah tua, dan berwarna putih.